Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, program pembacaan Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 26. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk kami masih kembali bisa berada di dalam pembacaan kitab suci yang rutin. Mohon Tuhan berkenan untuk bentuk kami melalui pembacaan kitab suci yang bertanggung jawab, dan kiranya Tuhan konstruksi kehidupan kami sungguh-sungguh bisa sejalan dengan pembacaan kitab suci yang baik dan benar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa beruntung karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang-orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, yang sejak semula kuhayati di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah ya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang Yesus orang Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja menjebloskan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku ikut menyetujui jika mereka dihukum mati. Di semua rupa ibadat aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya. Dan dengan kemarahan yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita mengingat ya bahwa Festus sekarang menggantikan Felix. Dan sebagai seorang penguasa baru, tentu saja dia melihat berbagai macam faktor yang akan mempengaruhi kekuasaannya dia. Apa yang kira-kira akan mendukung, apa kira-kira yang akan menguntungkan, dan faktor-faktor apa yang kira-kira mungkin akan menyulitkan. Maka pertama-tama dia akan melakukan konsolidasi, saudara. Dia akan coba untuk bertemu dengan orang-orang yang akhirnya itu mungkin bisa mendukung, dan dia juga bisa memitigasi kalau ternyata ada risiko di sini dan di sana. Kita mendapati Festus sudah bertemu dengan orang-orang Yahudi, saudara, di Yerusalem. Dan sekarang sudah dia menghadapi satu buah faktor yang lain, saudara, yaitu faktor Paulus. Pertama-tama boleh coba dilihat dulu, faktor Paulus ini kira-kira bisa nggak sih untuk memberikan keuntungan bagi dia? Seperti yang dipikirkan oleh Felix, sudah. Kalau bisa dapat keuntungan ekonomi dari Paulus boleh juga nih, karena Paulus kan lagi pergi di antara gereja-gereja Gentile, selalu balik ke Yerusalem untuk mengumpulkan uang. Tetapi sudah ternyata keuntungan ekonomi tidak bisa didapatkan dari Paulus. Paulus nggak mau kasih, sudah. Dan sekarang sudah kita mendapati Festus juga kembali coba untuk meraba-raba. Kira-kira dari Paulus ini bisa mendapatkan apa ya? Oh, yang pertama, Festus mendapati bahwa ternyata orang-orang Yahudi ini sangat tidak menyukai Paulus. Mereka berharap Paulus itu untuk dimatikan. Maka sekarang Paulus yang sedang ada di dalam penjara di Kaisarea, kalau bisa dilepaskan, dikawal, dibawa ke Yerusalem untuk akhirnya diadili di sana. Ya tentu saja itu dalam tanda kutip ya. Mereka maunya Paulus untuk disergap lalu dibunuh di tempat, saudara. Jadi oke lah. Kalau untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, lalu posisinya Festus bisa menjadi lebih oke, boleh juga lah serahkan Paulus. Tetapi sudah, dia ternyata tidak bodoh. Dia juga tahu sudah bahwa faktor Paulus ini menjadi satu buah faktor yang sulit, karena dia juga adalah warga negara Romawi. Jadi bagaimana? Mau melindungi Paulus terus-menerus, nanti popularitasnya dia di antara orang Yahudi akan turun. Nah, kebetulan juga sudah, ya buat mereka kebetulan sudah. Tetapi kita percaya bahwa bukan kebetulan ya. Paulus menyatakan bahwa saya adalah warga negara Romawi. Oleh karena itu saya mau pergi kepada Kaisar. Saya harusnya diadili di bawah pengadilan Kaisar. Nah lalu sudah mendengar itu sudah Festus, ya sudahlah sekalian. Padahal sebetulnya permintaan itu bisa juga diartikan sekedar bahwa oke, saya tidak mau diadili di pengadilan agama atau pengadilan Yerusalem. Saya sebagai orang Romawi, saya berhak untuk diadili di dalam pengadilan Kaisar. Diadili di dalam pengadilan Romawi lah sudah ya. Tapi sudah ada kata-kata Kaisar. Oke lah, kamu pergi ke Roma saja, menghadap Kaisar saja sekalian. Karena apa, saudara? Karena kamu ada di sini justru menyusahkan. Mau saya lepaskan
nanti kalau sampai ada orang warga negara Romawi mati di daerah yurisdiksi saya, waduh itu posisinya saya bisa jelek tuh. Tapi kalau kamu saya amankan terus, nanti posisi saya di hadapan orang Yahudi juga bisa tidak terlalu oke. Sekarang toh kamu minta untuk diadili dalam pengadilan kaisar, ya sudah sekalian pergi saja kepada kaisar. Tetapi kalau mau pergi kepada kaisar, apa kira-kira tujuannya? Festus itu nggak ngerti sudah ya, agama Yahudi ini apa sudah nggak jelas sudah. Dan pada waktu itu sudah, sekarang Agripa datang berkunjung sudah. Ketika Agripa datang berkunjung, dan lumayan lah Agripa ini bisa dimintain tolong untuk paling tidak menuliskan dakwaan kepada Paulus. Nggak mungkin Paulus itu dibawa kepada kaisar, lalu dakwaannya adalah hal-hal yang bersifat persoalan-persoalan agama Yahudi. Begitu aja sudah nggak mungkin sudah. Kenapa Anda mesti dibawa ke Roma sudah? Kalau urusannya sesimpel itu, apakah pengadilan-pengadilan daerah itu terlalu inkompeten? Wah itu bahaya sudah bagi kredibilitasnya Festus sendiri sudah nantinya. Jadi harus ada dakwaan yang jelas. Tapi mau memberikan dakwaan yang jelas seperti apa sudah? Susah sudah. Saudara, sekarang kalau Anda itu mendengarkan kuliah misalkan sudah, kuliah kalkulus yang begitu rumit sudah, Anda disuruh mengajukan pertanyaan pun akan bingung sudah mengajukan pertanyaan apa sudah. Nah maka sekarang Agripa sudah memberikan Paulus kesempatan untuk berbicara supaya dakwaannya itu bisa jelas sudah. Nah sekarang kita mendapati sudah Paulus sudah. Paulus ini adalah orang yang sudah 2 tahun sudah. Orang seperti Paulus sudah diam 2 tahun sudah, tidak pergi keliling memberitakan Injil tapi terus ada dalam penjara Roma. Tentu saja dia sangat tersiksa sudah. Tapi selama 2 tahun Tuhan persiapkan dia. Dan sekarang ada kesempatan. Sekarang Paulus harus menyatakan, ya dia disuruh untuk menyatakan sebetulnya problemnya apa sehingga dia itu harus naik banding kepada kaisar. Paulus bisa saja sih sebetulnya kalau dia mengatakan, oke, saya mau naik banding kepada kaisar dan sekarang sebagai satu buah letter of recommendation lah ya, sampai kepada pengadilan di pusat nanti supaya mereka tahu ini kasusnya apa, saya akan jelaskan. Tulis saja dakwaannya adalah A, B, C. Gak mungkin sudah Paulus melakukan itu sudah. Karena apa? Ini kesempatan untuk bersaksi sudah. Orang seperti Paulus sudah dalam kesempatan untuk bersaksi seperti ini. Apalagi setelah 2 tahun ditahan-tahan. Wah dia bersaksi dengan sangat luar biasa sudah. Dan lagi-lagi kita akan mendapati sudah. Ya kesaksian pertobatannya Paulus. Lagi kita ketemu di sini sudah. Saudara kalau cukup akrab dengan perjanjian baru kita sudah akan melihat ya. Tadinya di dalam kisah para rasul kita sudah ketemu cerita pertobatan dalam pasal 9. Sebelumnya juga sudah pernah ada cerita tentang pertobatan Paulus. Dan sekarang lagi-lagi ada cerita pertobatan Paulus. Anda nanti baca di dalam surat Galatia ada juga cerita pertobatan Paulus. Aduh terus-menerus diulang-ulang sudah. Tetapi sudah kita percaya bahwa bagian ini bukan bagian yang redundant. Bagian yang sekedar ulang-ulang belaka. Bagian ini penting sudah sebagai Paulus yang sekarang itu sedang defend posisinya dia, tapi bukan cuma bagi Paulus juga bagi kita pembaca sudah, supaya kita mengerti paling tidak 2 hal sudah. Yang pertama, ketika Paulus itu menceritakan kembali keberadaannya dia sudah, dalam bagian yang kita baca ini sudah, kita tahu satu hal, bahwa Paulus itu bukan sekedar warga negara Romawi. Kadang-kadang karena Paulus itu warga negara Romawi, kita bisa, orang-orang dari luar tuh bisa skeptis ya, seperti kayak Festus. Dia sebetulnya tidak begitu ngerti Yudaisme itu apa. Gak heran sekarang dia menyeleweng dari Yudaisme lalu mengikuti satu buah sekte yang disebut sebagai jalan itu, mengikuti Yesus Kristus, mengikuti Mesias yang disalibkan dan mati itu. Ini adalah gara-gara dia tidak mengerti. Tuh, dia orang mana tuh? Orang Tarsus dari Kilikia, iya kan? Warga negara Romawi kan? Dia juga adalah orang yang sebelumnya itu terlihat paham ya terhadap filsafat Stoics. Dia juga paham terhadap filsafat Epikurean ya ketika dia berdebat di Athena sudah ya. Jadi oke lah, ini mungkin adalah orang yang sangat fasih di dalam filsafat Yunani. Dia adalah warga negara Romawi, gak terlalu kenal Yudaisme meskipun dia adalah orang Yahudi. Jadinya dia mengambil satu buah jalan yang salah. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Oh tidak sudah. Paulus ini bukan seorang random diaspora Jews sudah, bukan. Dia bukan sekedar orang Yahudi acak yang ya terdiaspora lah, nggak tinggal di tanah Yudea, bukan. Paulus menyatakan ya bahwa kalian semua juga tahu, orang-orang Yerusalem juga tahu. Bukan kalian sih ya, orang-orang Yerusalem di Kaisarea sudah. Orang-orang Yerusalem juga tahu kok bahwa saya itu dibesarkannya di Yerusalem. Saya orang Yahudi dari Tarsus di Kilikia, betul. Warga negara Romawi, betul. Tetapi saya itu tumbuh besar di Yerusalem. Karena sejak masa mudanya, kemudian pada waktu usia 12-13 tahun sudah dibawa ke Yerusalem untuk duduk di bawah kakinya Gamaliel, belajar di bawah Gamaliel sudah. Maka dikatakan bahwa saya juga mengikuti aliran Farisi yang sangat strict. Dan bahkan dia mengatakan aliran Farisi yang sangat keras. Padahal Gamaliel sendiri bukan termasuk aliran Farisi yang paling keras loh sudah. Aliran Syamai itu yang lebih keras sudah. Dan Paulus itu di bawahnya Gamaliel, tapi akhirnya memilih jalur yang lebih keras daripada gurunya sendiri sudah. Dan mereka semua juga tahu kan. Yang track recordnya saya itu seperti apa juga tahu ya. Jadi sudah, Paulus ketika kita sekali lagi mendengarkan cerita pertobatannya dia sudah, kita mengingat satu hal, bahwa dia itu bukan lantas menjadi Kristen gara-gara tidak mengenal Yudaisme, bukan. Dia tahu, dan kalian kalau kepingin cari tahu ya, kata-kata Paulus kan seperti ini ya.
Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai orang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Kalau mereka itu pengen tahu, mereka mau cari tahu, semua ya akan tahu siapa yang paling keras pada waktu itu. Dan bahkan saya sudah melakukan hal-hal yang sebetulnya bisa digolongkan ekstrim. Saya itu melakukan penganiayaan. Nah, ini kata-kata yang diucapkan oleh Paulus ini sudah menunjukkan bahwa di antara orang-orang Yahudi yang lain, dia bisa dikatakan yang paling ngerti dan sekaligus paling peduli terhadap Yudaismenya dia. Nah ini ya. Aku bukan saja telah menjebloskan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam kepala, tetapi aku ikut menyetujui jika mereka dihukum mati. Stefanus salah satunya, sudah. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka, memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya, dan dengan kemarahan yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Salah satunya ke Damsyik, sudah. Di tengah perjalanan dia jadi buta itu, sudah. Nah, kita mendapati yang dilakukan oleh Paulus adalah sangat melampaui orang Yahudi yang lain. Oleh karena itu, sudah, dia bertobat jadi Kristen bukan karena dia adalah outsider yang tidak mengenal Yudaisme itu seperti apa, sudah. Itu yang pertama, sudah. Yang kedua, yang juga sangat penting, sudah. Kita mendapati ya bahwa dalam penjelasan ini, sekali lagi kita mendapatkan penekanan, sudah, bahwa Kristianitas itu adalah Yudaisme yang sejati. Kristianitas itu bukan semacam kayak agama baru, saudara. Saudara, kadang-kadang kita membuat satu buah garis demarkasi yang kurang tepat ya, garis demarkasi yang terlalu tajam, saudara. Antara Saulus yang belum bertobat dengan Paulus yang sudah bertobat, itunya sendiri pun sudah tidak tepat, saudara. Karena di dalam kitab suci kita sudah pernah bahas, saudara, bahwa Paulus itu disebut Paulus bukan setelah dia bertobat. Paulus itu disebut Paulus setelah dia itu bertemu dengan gubernur Sergius Paulus. Setelah makin lama kita makin jelas bahwa pelayanan dia adalah pelayanan bagi orang-orang non-Yahudi. Oleh karena itu ya lebih enak orang mengenal dia dengan nama non-Yahudinya, dengan nama Yunaninya Paulus, ketimbang nama Ibrania atau nama Aramaiknya dia, nama Ibraninya dia, yaitu Saulus. Lebih baik orang mengenal dia dengan nama Yunaninya Paulus, saudara. Dan kita kadang-kadang sudah membuat garis demarkasi yang terlalu tajam, saudara, antara sebelum bertobat dengan setelah bertobat. Seolah-olah setelah Paulus bertobat, dia itu memeluk satu buah agama yang baru. Kristianitas seperti kayak satu buah agama yang baru, begitu, saudara. Kita itu punya pandangan tentang kristologi seringkali, saudara, sangat-sangat Yohanes pasal 1 saja. Sekali lagi ya, sangat-sangat Yohanes pasal 1 saja. Yohanes pasal 1 itu apa sih, saudara? Yohanes pasal 1 adalah Allah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan firman itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia menjadi daging dan diam di antara kita. Allah menjadi daging dari atas turun ke bawah. Apakah dia Yahudi? Apakah dia dari suku Yehuda? Apakah dia anak sulung? Apakah dia lahir di Bethlehem? Apakah dia dari keturunan Daud? Tidak terlalu peduli. Yang penting dia tidak berdosa, yang penting dia duinatur, ya bisa menebus kita. Nah itu kalau penjelasan Anselmus kan begitu, saudara. Dan kita juga memang pegang sih penjelasan ini ya. Karena dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah, maka sanggup untuk menanggung seluruh tuntutan murka Allah. Sepenuhnya manusia, maka dia juga sah ya, dia sah sebagai mewakili kemanusiaan yang lain. Seperti halnya Adam, dia mewakili Adam yang kedua, saudara. Dan dia juga tidak berdosa. Oleh karena itu dia sanggup ya, sah, valid sekali lagi untuk menanggung dosa karena dia sendiri tidak perlu untuk menanggung dosanya sendiri, sudah. Biasanya kan kita hanya fokus ke sana, sudah. Kita nggak terlalu peduli ya apakah dia itu Yahudi, apakah dia itu keturunan Daud, apakah dia itu suku Yehuda, apakah dia itu dari Bethlehem, apakah dia itu adalah anak sulung. Kita nggak terlalu peduli, sudah. Tetapi itu penting, sudah ya. Di penjelasan ini kita mendapati ya bahwa sebetulnya Paulus itu adalah Yahudi sejati. Dia juga penganut agama Yahudi yang taat. Dia mengatakan bahwa sampai saat ini pun saya itu sekarang dituduh gara-gara apa? Dituduh gara-gara saya mengharapkan janji yang diucapkan Allah kepada nenek moyang kita. Ini ya. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mau mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras di antara agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah ya Raja, aku dituduh oleh orang-orang Yahudi. Pengharapan yang sekarang saya harapkan, yang saya percayai, saya itu sekarang dituduh oleh orang Yahudi gara-gara pengharapan yang juga diharapkan oleh ke-12 suku kita. Enggak betul-betul ganti agama, sudah Paulus nih, tetapi Paulus sedang menghidupi Yudaisme yang sejati dengan cara yang fresh, dengan kepercayaan bahwa Tuhan itu ternyata bisa dan sudah dan mau untuk bertindak besar dan terus akan bertindak besar, yaitu menggenapkan apa yang dia sudah janjikan kepada nenek moyang kita. Dia tetap adalah Yudaisme, iya, tetapi dengan satu buah kesadaran yang sangat fresh bahwa sekarang apa yang diharapkan itu dimulai.
penciptaan ulang, satu buah penebusan yang besar itu sedang dimulai di dalam siapa? Di dalam Yesus yang bangkit. Maka sekarang challenge-nya Paulus ya, sekarang dia kembali menantang. Kenapa bagi kalian itu gak mungkin ya? Orang mati dibangkitkan, kenapa bagi kalian gak mungkin? Bukankah itu yang kita harapkan? Bukankah itu yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang kita? Bahwa akan terjadi satu buah pemulihan, akan terjadi satu buah new creation. Kenapa kamu anggap itu tidak mungkin? Kenapa kamu anggap mungkin bahwa yang namanya orang mati dibangkitkan? Bukankah itu tandanya bahwa Allah itu sekarang sedang menciptakan satu buah ciptaan yang baru, saudara? Nah, maka sudah Paulus menjelaskan dengan begitu clear, saudara. Selama 2 tahun mungkin dia stres juga, saudara, harus berdiam. Dan sekarang ketika diberikan kesempatan, dia tidak sia-siakan kesempatan itu, saudara. Dia menyatakan bahwa pertama, saya adalah insider. Saya adalah insider. Ketika saya mengatakan bahwa saya mempercayai Yesus Kristus, bukan berarti sekarang saya pindah dari agama Yahudi. Saya mengerti yang namanya Yudaisme itu apa. Dan sekarang turut dengan kepercayaan akan besarnya tindakan Allah, maka sekarang saya menyatakan bahwa Allah sudah bertindak besar di dalam membangkitkan orang mati. Kenapa kamu pikir kamu tidak percaya? Justru sekarang ya Agripa sudah justru makin disudutkan, sudah. Justru orang-orang Yahudi itu disudutkan kembali. Kenapa kok kamu anggap yang seperti ini tidak bisa dipercaya, sudah? Nah, ini sudah ya, satu hal yang indah, sudah ya. Kelihatan seperti kayak 2 tahun kurang efektif, diam saja. Tetapi sudah, sekarang sudah Paulus ketika ada kesempatan, dia bersaksi secara sangat powerful, sudah. Hari ini sudah saya mengajak kita untuk mendoakan satu buah pokok doa saja. Kita berdoa, kiranya Tuhan berkenan untuk mempersiapkan kita. Di dalam masa-masa yang mungkin bisa kelihatan kurang efektif, Tuhan persiapkan kita. Dan ketika Tuhan bukakan kesempatan, kita bisa bersaksi tentang Yesus Kristus secara powerful, dengan segala kesungguhan, dengan segala ketulusan. Biar Tuhan mempersiapkan kita, dan ketika kesempatan Tuhan bukakan, kita bisa bersaksi tentang Tuhan kita Yesus Kristus secara powerful. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku, episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.